Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Naisha Mumtaz, mahasiswi dari program studi sastra Inggris bidang minat penerjemah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah materi untuk tugas Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi yang berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Paparan ini dibuat dengan mengacu pada artikel berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda yang dimuat oleh redaksi Republika. Mari kita mulai pembahasannya. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa dan alat pemersatu masyarakat. Dimulai dari Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi lambang kesatuan yang mengikat beragam etnis dan kebudayaan di bawah satu medium komunikasi bersama. Akan tetapi, dalam kondisi globalisasi seperti sekarang, eksistensi bahasa Indonesia berhadapan dengan sejumlah hambatan. Dominasi penggunaan bahasa luar negeri yang kian menguat, pesatnya perkembangan teknologi digital, ditambah kegemaran mencabur bahasa di antara anak muda mengharuskan kita untuk terus melestarikan dan memperkokoh kedudukan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, upaya menjaga bahasa Indonesia bukan semata-mata kewajiban resmi, melainkan juga wujud kasih sayang kita terhadap jati diri bangsa. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa eksistensi bahasa Indonesia sebenarnya semakin kuat di dunia internasional. Salah satu buktinya adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam acara internasional ICIS tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama, hingga pejabat daerah menyampaikan sambutan dalam bahasa Indonesia. Meskipun peserta acaranya berasal dari berbagai negara. Di luar itu, bahasa Indonesia juga semakin diminati oleh mahasiswa asing. Data tahun 2017 menunjukkan hampir 7.000 mahasiswa asing belajar di Indonesia. Pada tahun 2021, mahasiswa dari negara Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap budaya dan bahasa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berkembang di dalam negeri, tetapi juga mendapatkan posisi penting sebagai bahasa yang dipelajari oleh masyarakat dunia. Bahasa Indonesia perlu dipertahankan karena kedudukannya diatur secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam artikel tersebut, Halliday menyebut fungsi bahasa secara heuristik, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Sementara Jacobson menyebut fungsi referensial, yaitu kemampuan bahasa menggambarkan realitas sosial, budaya, agama, dan kehidupan masyarakat. Artinya, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana membangun peradaban, menyebarkan pengetahuan, dan memperkenalkan identitas bangsa Indonesia ke tingkat global. Jika kita tidak menjaganya, maka kita berpotensi kehilangan salah satu pilar terpenting dalam kehidupan berbangsa. Meski semakin dikenal dunia, bahasa Indonesia juga menghadapi beberapa kendala. Penggunaan bahasa asing dalam dunia digital dan dunia kerja sering membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Generasi muda juga cenderung lebih sering menggunakan campur kode, sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar jarang dipakai dalam konteks formal. Selain itu, minimnya minat membaca karya sastra Indonesia dan kebiasaan menggunakan bahasa secara singkat dan tidak baku dalam media sosial turut menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan bahasa Indonesia. Ada beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia, terutama oleh generasi muda. Pertama, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam percakapan formal maupun di media sosial. Kedua, hargai regulasi penggunaan bahasa Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Ketiga,
Aktif mengikuti kegiatan literasi seperti bulan bahasa, lomba pidato, membaca sastra Indonesia, dan menulis karya ilmiah. Keempat, ikut memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional, baik melalui komunitas global, kegiatan kampus, ataupun media digital. Langkah-langkah sederhana ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam melestarikan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan kuat di era global. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah identitas nasional, perekat bangsa, serta bagian penting dari peradaban Indonesia. Eksistensinya yang semakin terkenal di dunia internasional harus kita jaga bersama. Sebagai generasi muda, mari gunakan bahasa Indonesia dengan bangga. Jadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dan tamu kehormatan di negara lain. Saya Naisha Mumtaz, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.